Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Prayitno, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun fasilitator guru penggerak saya adalah Bapak Eko Johara Setiabudi. Pengajar praktik guru penggerak saya adalah Bapak Willy Setia Pratama, dan saya sendiri calon guru penggerak Tri Prayitno. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapat di program guru penggerak di sekolah dan lingkungan asal Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan ataupun pengalaman yang sudah saya dapat di program guru penggerak ini di sekolah dan di lingkungan asal saya melalui beberapa langkah. Yang pertama, itu saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa menyampaikan program yang sudah saya susun tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapat pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi yang ada di sekolah. Kemudian saya juga sampaikan dalam forum KKG yang ada di tingkat kecamatan. Dan yang selanjutnya adalah saya juga akan sampaikan penerapan dan pengalaman yang saya dapat di program ini berupa aksi nyata ataupun aksi baik yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat, saya akan mengajak teman-teman sejawat saya untuk bisa menerapkan aksi baik yang ada di sekolah dan berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif. Ini sesuai dengan materi yang ada di modul 3.1. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka ke depan ketika saya dihadapkan dalam situasi ataupun suatu permasalahan, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk dalam dilema etika ataukah rujukan moral. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Secara umum ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu individu lawan masyarakat atau individual versus community. Kemudian yang kedua ada rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Kemudian yang ketiga ada kebenaran lawan kesetiaan, truth and loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Langkah yang ketiga yaitu saya akan menentukan prinsip yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain yang pertama adalah prinsip berpikir berbasis hasil atau end-based thinking. Kemudian yang kedua, prinsip berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip yang ketiga, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Kemudian langkah yang keempat adalah saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, kemudian langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian
Selanjutnya adalah menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Dan yang keempat adalah melakukan uji benar lawan salah dalam situasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan ataupun kode etik profesi dalam kasus tersebut. Langkah yang selanjutnya adalah melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Kemudian yang selanjutnya melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan bila keputusan yang kita ambil kita publikasikan di halaman ataupun di koran. Yang selanjutnya yaitu uji panutan ataupun idola, yaitu menentukan perasaan bila keputusan yang kita ambil diambil oleh panutan kita, yaitu idola kita. Yang selanjutnya langkah yang kelima yaitu menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang kita hadapi. Kemudian yang keenam adalah menentukan prinsip yang akan kita gunakan. Yang ketujuh, menentukan penyelesaian yang kreatif yang menyelesaikan masalah tersebut, atau kita kenal sebagai investigasi opsi trilema. Kemudian yang kedelapan, saya akan menentukan keputusan yang akan saya ambil. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu melihat kembali keputusan yang ambil dan merefleksikannya. Semoga dengan langkah-langkah atau 9 langkah tersebut, keputusan yang kita ambil benar-benar adalah keputusan yang terbaik. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Kalau ditanya kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut, maka saya akan menerapkan ketika saya menjumpai dilema etika, baik itu permasalahan yang ada di sekolah, permasalahan di masyarakat, atau permasalahan yang ada di dalam keluarga. Jika hari ini, besok, atau lusa, maka saat itulah saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Mulai dari analisa masalah, apakah dilema etika atau rujukan moral. Kemudian saya akan menentukan paradigma yang terjadi, apakah individu lawan masyarakat, atau rasa keadilan lawan kasihan, ataupun jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya saya akan menentukan prinsip yang akan saya pakai dalam pengambilan keputusan tersebut. Berpikir berdasarkan hasil akhir, atau berpikir berdasarkan peraturan, atau mungkin berdasarkan rasa peduli. Dan akhirnya saya akan menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan atau 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah didapat di modul 3.1 ini. Siapa saja yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan menjadi pendamping saya saat pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam permasalahan yang ada di sekolah maupun di lingkungan adalah yang pertama adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah pemimpin dalam lingkungan sekolah sekaligus penanggung jawab sekolahan. Yang kedua yaitu rekan sejawat. Rekan sejawat ini adalah teman sesama profesi yang tentunya memiliki persamaan dasar ilmu pengetahuan dan pengalaman, bahkan bisa menjadi pembanding ataupun memiliki persamaan permasalahan yang bisa dipecahkan bersama. Kemudian yang ketiga ada peserta didik. Peserta didik di sini tidak hanya sebagai objek permasalahan, tetapi bisa juga sebagai teman diskusi kita dalam mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya ada wali murid. Wali murid ini adalah selaku orang tua peserta didik,
sehingga tentunya ada hubungan keterkaitan erat dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian yang selanjutnya ada komite sekolah. Nah, di sini komite sekolah tentunya sebagai mitra sekolahan yang akan menjadi penghubung antara kepentingan sekolah dengan wali murid. Yang terakhir yaitu ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah di sini menjadikan teman diskusi juga sekaligus sebagai narasumber dan bahan pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan yang kita ambil sehingga bisa berdampak positif dan berpihak kepada sekolahan.